Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutia Yohana dengan NIM 222340889 berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Literasi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Yona Primadesi. Baiklah teman-teman semua, kita akan membahas tahapan praktik dalam literasi informasi, yang salah satunya yaitu tentang cara menghindari praktik plagiarisme. Nah, teman-teman semua tahu nggak apa itu plagiarisme? Dan bagaimana caranya untuk menghindari praktik plagiarisme tersebut? Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang plagiarisme. Apa ya plagiarisme itu? Plagiarisme atau plagiarism ialah tindakan mencuri ide atau gagasan, hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang digunakan dalam tulisan seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide atau hasil tulisan kita sendiri. Nah, sehingga dapat merugikan orang lain. Dengan istilah kata yaitu melakukan peniruan pada tulisan yang dibuat oleh orang lain yang menjadikan seolah-olah itu adalah tulisan kita sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana cara menghindari plagiarisme tersebut? Kita akan membahasnya yaitu dengan menggunakan parafrase. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu parafrase? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuntunan dari sebuah tingkatan atau semacam bahasa menjadi tuntunan yang lain tanpa mengubah pengertiannya. Atau bisa juga disebut dengan penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi tanpa mengubah maksud atau pemahaman dari teks tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja langkah-langkah yang ada di parafrase tersebut? Untuk membuat parafrase dari teks suatu paragraf yang akan kita jadikan suatu parafrase, ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks. Jadi teman-teman diminta untuk membaca terlebih dahulu keseluruhan teks atau paragraf yang akan kita parafrase tersebut. Yang kedua langkahnya yaitu memahami teks. Setelah teman-teman membaca, teman-teman harus memahami kembali teks tersebut, apa isi dari teks tersebut, topik utamanya, tokoh utamanya siapa, maksud dari tujuan teks tersebut apa. Jadi teman-teman harus menguasai isi dari teks tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu teman-teman harus menentukan atau mencatat kembali inti dari teks tersebut atau kata kunci. Nah, teman-teman harus meringkas nih, apa maksud pemahaman dari kalimat yang teman-teman akan parafrase tersebut. Selanjutnya, teman-teman harus mengembangkan kalimat ini atau kata kunci. Maksudnya gimana ya? Gini maksudnya, cara mengembangkan kalimat itu teman-teman harus kembali ke yang pertama tadi, memahami, membaca isi teks, baru teman-teman bisa mengembangkannya menjadi kata kunci yang utuh. Yang kelima yaitu gunakan sinonim atau perubahan bentuk kalimat. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri parafrase. Yang pertama, substansi pesan tidak berubah. Jadi maksud dari inti dari pesan tersebut tidak boleh berubah. Yang kedua, memiliki bentuk struktur tuturan yang berbeda dari kalimat yang pertama. Yang ketiga yaitu harus memiliki makna tutunan yang sama. Dan yang keempat, bahasa atau cara penyampaiannya harus berbeda. Jika masih sama kalimat teman-teman yang pertama tadi, itu masih bisa disebut dengan plagiarism ya, bukan di parafrase, bukan teks yang baru teman-teman jadikan ke bentuk parafrase.
Nah, di sini ada bentuk latihan parafrase. Silakan teman-teman baca dan pahami, yaitu teks dari Suara Pembangunan Harapan Terhadap Wakil Rakyat. Silakan teman-teman coba berlatih untuk merubah teks tersebut ke bentuk parafrase menurut teman-teman masing-masing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.